Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Doni, 24 tahun, baru 3 bulan bergabung menjadi driver ojek online. Motor metiknya masih cicilan, dan targetnya setiap hari adalah menutup poin agar bisa membayar kontrakan. Malam itu, Jakarta diguyur hujan gerimis yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 1.45 pagi. Seharusnya Doni sudah pulang, tapi aplikasinya tiba-tiba berbunyi kencang tanda ada orderan masuk. GoFood. Wah, martabak manis ke Jalan Kemboja nomor 13. Dekat nih, cuma 2 km, gumam Doni. Tanpa pikir panjang, ia menekan tombol accept. Ia melihat nama pemesannya, Siska. Di kolom catatan, tertulis pesan yang agak aneh. Mas, kalau sudah sampai, langsung masuk saja ke gerbang hitam yang tidak dikunci. Taruh martabaknya di meja teras depan kamar nomor 3. Saya sudah taruh uangnya di bawah asbak. Doni menjemput pesanan di kedai martabak yang hampir tutup. Penjual martabaknya, seorang pria tua dengan mata yang tampak mengantuk, menatap Doni dengan tatapan ganjil saat melihat alamat di ponsel Doni. Jalan Kemboja ya mas? Hati-hati, di sana lampunya sering mati kalau lewat tengah malam, pesan sang penjual. Doni hanya mengangguk sopan, menganggap itu hanya peringatan cuaca. Ia tidak tahu bahwa Jalan Kemboja adalah jalan buntu yang langsung berbatasan dengan tembok tinggi pemakaman umum. Doni memaju motornya menembus kegelapan. Benar kata penjual martabak tadi, lampu jalan di area ini banyak yang mati. Jalanan semakin menyempit dan aspalnya mulai rusak. Saat GPS-nya berkata, Anda telah sampai di tujuan, Doni berhenti di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial dengan pagar besi hitam yang sangat tinggi. Rumah itu tampak gelap, hanya ada satu lampu temaram di bagian teras jauh di dalam sana. Sesuai instruksi, Doni mendorong gerbang hitam itu. Krik! Suara besi berkarat yang bergesekan terdengar memekakkan telinga di kesunyian malam. Bau melati yang sangat kuat menyengat hidungnya, bercampur dengan aroma tanah basah. Doni berjalan perlahan melewati halaman yang dipenuhi pohon Kamboja yang rimbun. Ia menuju teras dan menemukan meja kayu tua. Di kamar nomor 3, lampunya menyala redup dari dalam. Doni meletakkan kotak martabak itu di meja. Benar saja, di bawah asbak keramik berbentuk kepala singa, ada selembar Rp100.000. Permisi Mbak Siska, makanan sudah sampai, teriak Doni agak keras agar terdengar ke dalam. Tidak ada jawaban verbal, tapi Doni melihat bayangan seseorang bergerak di balik gorden tipis kamar nomor 3. Bayangan itu tampak sangat tinggi dan kurus, berdiri mematung menatap ke arah Doni. Perasaan merinding tiba-tiba menjalar dari tengkuk hingga ke tulang punggungnya. Doni segera mengambil uang itu dan lari menuju motornya secepat mungkin. Sesampainya di kos, Doni merasa lega. Ia mengeluarkan dompetnya untuk menaruh uang Rp100.000 tadi. Namun saat ia merogoh kantong celananya, jarinya menyentuh sesuatu yang teksturnya bukan kertas. Ia menariknya keluar dan seketika wajahnya pucat pasi. Uang Rp100.000 itu sudah tidak ada. Yang ia pegang adalah selembar daun Kamboja kering yang sudah menguning dengan tulisan tinta hitam di permukaannya. Terima kasih, martabaknya enak. Doni melempar daun itu ke lantai. Mungkin terjatuh atau aku salah ambil, batinnya mencoba menenangkan diri. Ia membuka aplikasi ojolnya untuk melihat histori transaksi. Namun keanehan berikutnya muncul. Histori orderan terakhirnya hilang. Tidak ada nama Siska, tidak ada martabak manis. Seolah-olah 2 jam terakhir hidupnya tidak pernah terjadi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar kencang. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal di aplikasi chatnya. Pesan itu berisi foto selfie seorang wanita cantik di depan cermin. Namun wajah wanita itu tampak pucat dengan mata yang sangat cekung.
Doni mengenali latar belakang foto itu. Itu adalah teras rumah di Jalan Kemboja nomor 13. Pesan di bawah foto itu tertulis, "Mas, martabaknya kurang manis. Besok pesan lagi ya. Jangan lupa masuk ke dalam kamar, jangan cuma di teras." Doni melempar ponselnya ke kasur. Jantungnya berdegup seperti mau copot. Pagi harinya, Doni yang penasaran sekaligus ketakutan memutuskan untuk kembali ke Jalan Kemboja. Ia tidak bisa tenang jika tidak memastikan apa yang terjadi. Saat hari terang, Jalan Kemboja tampak tidak seseram semalam, namun tetap saja sunyi. Ia sampai di depan rumah nomor 13. Kali ini, di depan gerbang hitam itu, terpasang bendera kuning yang sudah mulai kusam dan robek. Doni turun dari motor dan melihat seorang bapak tua yang sedang menyapu di depan rumah sebelah. "Permisi Pak, saya driver ojol. Semalam saya antar makanan ke sini atas nama Mbak Siska. Benar ini rumahnya?" tanya Doni ragu. Bapak tua itu berhenti menyapu, menatap Doni dengan iba. "Mas, Mbak Siska itu anak pemilik rumah ini, tapi dia sudah meninggal 7 hari yang lalu karena kecelakaan tabrak lari saat mau beli martabak di depan." Doni merasa dunianya berputar. "Meninggal? 7 hari lalu?" Bapak itu mengangguk. "Iya, kemarin sore baru saja acara tahlilan 7 harinya. Rumah itu sekarang kosong karena orang tuanya masih trauma dan tinggal di rumah saudara mereka di Bogor. Mas jangan sembarangan bercanda, kasihan arwahnya." Doni terdiam membeku. Ia merogoh saku celananya dan menemukan daun kamboja semalam masih ada di sana. Tulisan itu masih jelas. "Terima kasih, martabaknya enak."
Doni memacu motornya dengan kecepatan 120 km per jam. Jalanan terasa sangat sepi, namun anehnya setiap kali ia melewati lampu merah, ia melihat bayangan Siska duduk di jok belakang melalui kaca spion. Siska tidak lagi terlihat menyeramkan, ia hanya menunduk dan menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke pundak Doni, terasa sangat dingin seperti tetesan es. Di tengah perjalanan, Doni dihadapkan pada rintangan gaib. Jalanan raya tiba-tiba berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. GPS-nya terus berkata, lurus terus menuju kematian. Doni tidak peduli, ia terus menarik gas. Tiba-tiba, ia dikepung oleh puluhan sosok driver ojol tanpa kepala yang mengendarai motor-motor tua yang mengeluarkan asap hitam. Mereka mencoba memepet Doni agar ia jatuh ke jurang di pinggir jalan. "Minggir!" teriak Doni sambil menabrak salah satu driver hantu tersebut. Tubuh hantu itu hancur menjadi debu Kamboja. Doni menyadari bahwa para driver ini adalah mereka yang gagal menyelesaikan pesanan terakhir Siska. Ia tidak boleh gagal. Namun saat ia melihat indikator bensinnya, jarumnya sudah berada jauh di bawah garis merah. Motornya mulai batuk-batuk dan melambat, sementara langit di ufuk timur mulai menampakkan warna keunguan. Maut sedang menghitung mundur di balik kemudi motornya. Motor Doni terbatuk-batuk hebat di tengah jalanan gelap yang dikelilingi hutan jati. Jarum bensin sudah mati total, diam di bawah garis merah. Di tengah keheningan, suara Siska kembali terdengar, kali ini tepat di telinganya. "Mas, motornya butuh makan, sama seperti aku," bisik suara itu dingin. Doni melihat ke arah tangki bensinnya. Tutup tangki itu terbuka sendiri, mengeluarkan uap berwarna merah yang berbau amis besi. Doni menyadari apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci motornya yang tajam dan menggores telapak tangan kirinya. Ia membiarkan darah segarnya menetes masuk ke dalam lubang tangki bensin. Anehnya, setiap tetes darah yang masuk membuat mesin motornya meraung kencang dengan suara yang tidak alami seperti suara geraman binatang buas. Lampu depan motor Doni berubah warna menjadi merah darah, menyinari jalanan dengan cahaya yang mampu menembus kabut gaib di depannya. Doni memaju kembali motornya, namun kini ia merasa pandangannya mulai kabur dan kepalanya terasa sangat ringan. Ia menukar nyawanya dengan setiap kilometer yang ia tempuh. Memasuki perbatasan Bogor, suhu udara turun drastis. Kabut tebal mulai menyelimuti pandangan Doni. Di aplikasi ojolnya muncul notifikasi peringatan. Area berbahaya, penumpang di belakang Anda sedang tidak stabil. Doni melirik spion. Wajah Siska kini sudah tidak utuh lagi. Kulit wajahnya mulai mengelupas memperlihatkan tengkorak yang retak akibat kecelakaan itu. Siska mulai mencengkram jaket Doni dengan kuku-kuku yang panjang, membuat jaket itu sobek dan kulit punggung Doni terluka. "Sakit, Mbak, tolong tahan sebentar lagi," teriak Doni menahan perih. Namun rintangan belum usai. Di depan gerbang masuk kota berdiri barisan polisi tidur yang aneh. Ternyata itu bukan aspal, melainkan tumpukan tubuh para driver ojol yang gagal. Mereka merintih, mencoba menggapai ban motor Doni agar ia terjatuh. Doni menutup matanya dan terus memacu gas. Ia merasakan getaran hebat saat melindas polisi tidur hidup itu, mendengar suara tulang patah yang berderak di bawah bannya. Ia tahu, jika ia berhenti sedetik saja, ia akan menjadi bagian dari tumpukan mayat di jalanan itu. Pukul 4.30 pagi, Doni akhirnya sampai di alamat yang dituju, sebuah rumah panggung tua di pinggiran hutan Bogor. Rumah itu tampak sangat sepi, namun ada cahaya lilin yang bergoyang dari balik jendela kayu. Siska tiba-tiba menghilang dari jok belakang, meninggalkan hawa dingin yang luar biasa. Doni turun dari motor dengan kaki yang lemas dan telapak tangan yang masih meneteskan darah. Ia mengetuk pintu rumah itu. Seorang wanita tua dengan rambut putih yang berantakan membukakan pintu. Wajahnya sangat mirip dengan Siska, namun dipenuhi garis-garis kesedihan yang mendalam. "Mencari siapa, Cu?" tanya wanita itu dengan suara gemetar. Doni menyerahkan kotak martabak yang kini anehnya kembali terlihat segar dan hangat, meskipun baunya tetap saja beraroma melati. Saya mengantar pesan terakhir Siska, Bu," ujar Doni pelan. Begitu mendengar nama Siska, wanita tua itu langsung jatuh lemas bersimpuh di lantai, menangis histeris sambil memeluk kotak martabak tersebut. Di dalam rumah, Ibu Siska menceritakan kenyataan yang memuakkan. Siska sebenarnya bukan tewas karena kecelakaan biasa. Malam itu,
Siska sedang dalam perjalanan pulang membawa martabak untuk ulang tahun ibunya. Namun, ia ditabrak oleh sebuah mobil mewah milik seorang pejabat lokal yang sedang mabuk. Alih-alih menolong, pelaku justru menyeret tubuh Siska yang masih bernapas ke semak-semak dan meninggalkannya hingga ia kehabisan darah. Dia meninggal dalam keadaan lapar dan haus keadilan, isak ibu Siska. Doni merasakan kemarahan yang luar biasa menjalar di dadanya. Tiba-tiba, aplikasi ojolnya bergetar kencang. Namun, kali ini warnanya bukan hijau atau merah, melainkan hitam pekat. Sebuah orderan baru masuk secara otomatis. Nama pemesan, Siska Amalia. Alamat antar, sebuah rumah mewah di perumahan elit Bogor. Catatan, dia harus membayar martabak ini dengan nyawanya. Doni menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Siska ingin Doni mengantarkannya ke rumah sang pembunuh. Doni berdiri di depan rumah ibu Siska, bersiap untuk keberangkatan terakhir. Langit sudah mulai berwarna biru tua, tanda fajar hampir menyingsing. Siska muncul kembali di jok belakang motor Doni, tapi kali ini wujudnya sangat mengerikan. Ia memakai helm ojol yang retak dan tangannya memegang pecahan kaca spion yang tajam. Aura dendam terpancar begitu kuat hingga membuat rumput di sekitar motor Doni layu dan menghitam. "Antar aku, Mas. Kali ini jangan lewat jalan biasa," perintah Siska dengan suara parau yang bergetar. Doni menaiki motornya. Ia merasa jiwanya kini sudah benar-benar terikat dengan arwah ini. Ia bukan lagi sekedar driver, ia adalah kendaraan maut bagi Siska. Saat ia memutar gas, motor itu melesat tanpa menyentuh tanah, terbang menembus pepohonan hutan menuju perumahan elit di tengah kota. Doni melihat wajahnya sendiri di kaca spion. Kulitnya sudah berubah menjadi pucat keabu-abuan, dan matanya mulai memancarkan cahaya hijau yang sama dengan mata Siska. Mereka berdua menuju satu tujuan, pembalasan dendam sebelum matahari benar-benar terbit. Motor Doni mendarat tanpa suara di depan sebuah gerbang marmer megah di kawasan elit Bogor. Rumah itu milik Pak Darmawan, pejabat yang telah menghabisi nyawa Siska. Namun, begitu roda motor menyentuh aspal depan gerbang, muncul kilatan cahaya biru yang menyengat. Rumah itu dipagari oleh ilmu hitam pelindung, hasil kerja dukun sewaan sang pejabat untuk menangkis arwah-arwah korbannya. "Mas, panas!" rintih Siska di belakang. Kulit gaibnya mulai berasap saat menyentuh aura pelindung itu. Doni melihat ke arah ponselnya. Aplikasi ojol itu kini menampilkan fitur baru, hancurkan penghalang. Saldo nyawa Doni tinggal 5%. Tanpa pikir panjang, Doni menabrakkan motornya ke gerbang itu dengan kecepatan tinggi sambil meneriakkan nama Siska. Benturan itu bukan menghancurkan fisik gerbang, melainkan menghancurkan dinding energi biru tersebut. Doni terpental, namun pagar gaib itu retak. Siska melompat dari jok belakang, merangkak cepat melewati celah pagar menuju pintu utama dengan suara geraman yang mengerikan. Di dalam rumah mewah itu, Pak Darmawan sedang tidur pulas sebelum tiba-tiba semua ponsel di rumahnya berbunyi serempak. Tit, tit. Notifikasi ojek online masuk ke semua gawai milik keluarganya. Istri dan anak Pak Darmawan terbangun dengan wajah pucat. Di layar ponsel mereka tertera, pesanan Anda, keadilan. Driver, orang yang Anda bunuh. Lampu rumah mulai berkedip-kedip, lalu padam total. Dalam kegelapan, suara sirena ambulans terdengar sangat dekat di dalam ruang tamu. Pak Darmawan mencoba menyalakan lampu darurat, namun yang menyala justru layar televisi besar di kamarnya, menampilkan rekaman CCTV malam kecelakaan itu, momen saat ia menyeret tubuh Siska ke semak-semak. Siska sudah berdiri di pojok kamar, wajahnya yang hancur memantul di kaca lemari. "Martabaknya sudah dingin, Pak," bisik Siska. Suara itu bukan keluar dari mulutnya, tapi dari speaker ponsel Pak Darmawan yang volumenya naik maksimal hingga memecahkan gendang telinga. Saat Siska hendak menerjang Pak Darmawan, sesosok bayangan hitam besar muncul dari balik tempat tidur. Itu adalah penjaga gaib kiriman dukun Pak Darmawan, sesosok makhluk bertubuh tinggi besar dengan kulit bersisik dan mata merah. Makhluk itu mencekik leher Siska yang lemah. Doni, yang berhasil masuk ke dalam rumah dengan sisa tenaganya, melihat pemandangan itu. Ia tahu Siska tidak bisa menang sendirian melawan penjaga itu. Doni melihat helm ojolnya yang retak. Di dalamnya masih tersisa tetesan darah dari tangannya tadi. Doni melemparkan helm itu tepat ke arah wajah penjaga itu.
Begitu darah Doni yang telah terkutuk bersentuhan dengan makhluk itu, terjadi ledakan energi yang membuat penjaga itu melolong kesakitan. Doni bukan lagi sekedar saksi. Darahnya yang sudah tercampur dengan kontrak Siska menjadi racun bagi pelindung ilmu hitam. Siska terlepas dan langsung melilit leher Pak Darmawan dengan kabel charger ponsel yang tiba-tiba berubah menjadi kawat berduri emas. Pak Darmawan meronta, wajahnya membiru. Ia mencoba memohon ampun, namun mulutnya tersedat oleh bau melati dan tanah kuburan yang keluar dari telapak tangan Siska. Sementara itu, Doni tersungkur di lantai ruang tamu, pandangannya menggelap. Di layar ponselnya, angka saldo nyawanya berkedip merah, 0,01%. Jantungnya berdenyut sangat lambat, seolah-olah setiap detiknya ditarik keluar dengan paksa. Mbak, sudah matahari, gumam Doni. Sinar fajar pertama mulai menyeruak masuk melalui celah gorden. Cahaya matahari adalah racun bagi arwah penasaran seperti Siska. Siska menoleh ke arah Doni. Ia melihat pengorbanan driver itu. Siska memiliki dua pilihan, menyelesaikan dendamnya dan membiarkan Doni mati bersamanya sebagai koleksi, atau melepaskan Doni dan membawa Pak Darmawan ke alamnya secara adil. Siska menatap nisan gaib yang muncul di tengah kamar, lalu menatap wajah pucat Doni yang masih memegang ponsel dengan tangan gemetar. Tepat saat matahari terbit, sebuah ledakan cahaya putih memenuhi kamar itu. Pak Darmawan menghilang seketika, hanya menyisakan bau hangus di atas tempat tidurnya. Doni terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Ia menemukan dirinya tergeletak di pinggir jalan depan makam Jalan Kemboja, Bogor. Motornya terparkir di sampingnya dalam kondisi mesin yang hancur dan tangki bensin yang benar-benar kosong. Doni merogoh kantong celananya. Ponselnya mati total, layarnya retak 1000. Namun, di genggamannya ada sebuah koin perak kuno dan sepucuk surat kecil yang harum melati. Orderan selesai. Terima kasih sudah mengantar sampai tujuan. Kamu bebas. Doni melihat ke arah makam. Bendera kuning yang kemarin ada di sana sudah hilang. Suasana terasa sangat damai, tidak ada lagi hawa dingin yang mengikutinya. Namun, saat Doni melihat ke arah spion motornya yang pecah, ia menyadari satu hal. Meskipun ia selamat, rambut di pelipisnya telah berubah menjadi putih sepenuhnya, dan di lengannya terdapat bekas luka berbentuk barcode aplikasi ojol yang tidak akan pernah hilang. Seminggu setelah kejadian di Bogor, Doni mencoba kembali ke aspal. Motornya sudah diperbaiki secara ajaib, setidaknya begitulah pikirnya. Karena montir bengkel bilang mesinnya masih utuh, padahal Doni ingat betul mesin itu meledak. Namun, Doni menyadari ada yang salah dengan ponselnya. Meskipun ia sudah menghapus aplikasi ojol dan mengganti kartu SIM, ikon aplikasi berwarna hijau itu selalu muncul kembali secara otomatis di layar utama setiap tengah malam. Bukan hanya itu, Doni mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Di kerumunan driver yang sedang nongkrong di base camp, Doni bisa melihat beberapa driver yang wajahnya pucat pasi dan tembus pandang. Mereka adalah para Ghost Rider yang gagal menyelesaikan orderan maut. Doni menyadari bahwa kontrak dengan Siska kemarin telah membuka mata batinnya secara paksa. Ia tidak bisa lagi lock out dari dunia gaib. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara notifikasi masuk. Namun kali ini suaranya bukan berasal dari ponsel, melainkan langsung bergema di dalam tengkoraknya. Suatu malam, saat Doni sedang duduk termenung di pinggir jalan, ia didatangi oleh seorang pria berpakaian serba hitam dengan jaket ojol tanpa logo. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Malik. "Kamu Doni kan, driver yang berhasil selamat dari Jalan Kemboja nomor 13? Tanya Malik dengan suara berat. Doni terkejut. Bagaimana pria ini tahu? Malik menjelaskan bahwa ada sebuah organisasi rahasia bernama Kurir Bayang yang bertugas menangani pesanan-pesanan dari sana. Aplikasi yang kamu pakai itu bukan cuma buat antar martabak ke manusia, Don. Ada celah di kodenya yang bisa ditembus oleh frekuensi kematian. Siska cuma salah satu dari ribuan pelanggan yang nyasar, jelas Malik. Malik memperingatkan Doni bahwa sekali seseorang berhasil menyelesaikan orderan maut, mereka akan terus menjadi target bagi entitas lain yang ingin menumpang pulang. Malik memberikan Doni sebuah cincin dari perunggu hitam. "Pakai ini akan menyamarkan keberadaanmu dari radar mereka.
Tapi ingat, jangan pernah mengambil orderan yang nominal tarifnya berakhir dengan angka 03. Doni berusaha mengikuti saran Malik, namun kebutuhan ekonomi kembali menghimpit. Cicilan motornya menunggak 2 bulan. Suatu malam yang sangat sepi, sebuah orderan masuk dengan tarif yang sangat besar, Rp150.003. Doni teringat peringatan Malik, tapi egonya berkata ini hanya kebetulan. Ia sedang butuh uang. Ia menekan tombol accept. Begitu ia menekan tombol tersebut, lingkungan di sekitarnya berubah. Jalanan aspal yang tadinya ramai berubah menjadi lorong panjang yang dindingnya terbuat dari tumpukan tulang manusia yang dicat aspal hitam. Penumpangnya sudah duduk di belakang tanpa dijemput, sesosok makhluk tanpa wajah yang membawa sabit besar. Doni menyadari, ia masuk ke dalam orderan eksekusi. Makhluk di belakangnya bukan ingin diantar, tapi sedang menjadikannya kendaraan untuk menjemput nyawa orang lain. Cincin perunggu pemberian Malik mulai memanas hingga membakar jari Doni, tanda bahwa penyamarannya telah terbongkar oleh algoritma maut yang lebih tinggi. Doni tidak mau lagi menjadi boneka. Dengan sisa keberaniannya, ia memacu motornya bukan ke alamat tujuan, melainkan ke arah gedung pusat perusahaan ojol di tengah kota, yang ia lihat di GPS sebagai titik server pusat. Di mata batin Doni, gedung itu bukan gedung kaca biasa, melainkan menara hitam raksasa yang memancarkan ribuan benang merah ke seluruh kota, mengendalikan nasib para driver dan penumpang. Di sana, ia bertemu dengan Malik dan puluhan driver kurir bayang lainnya. Mereka sedang melakukan ritual pemutusan sirkuit gaib. Kita harus menghapus database kematian ini, Don. Kalau tidak, setiap malam akan ada driver yang hilang. Teriak Malik di tengah kepungan satpam-satpam gaib yang berwujud anjing hitam besar. Doni melemparkan koin perak pemberian Siska ke arah pusat server tersebut. Koin itu adalah keadilan yang tuntas, sebuah simbol yang tidak bisa diproses oleh sistem yang korup. Terjadi ledakan frekuensi yang membuat seluruh ponsel driver di kota itu mati secara bersamaan selama 1 menit. Pagi hari yang cerah, Doni berdiri di depan bengkel. Ia resmi menjual motornya. Ia memutuskan untuk berhenti menjadi driver ojol. Meskipun saku celananya tipis, hatinya terasa lega. Aplikasi di ponselnya benar-benar hilang, dan bekas luka di lengannya mulai memudar. Malik memberikan salam perpisahan. Kamu sudah bebas, Don. Tapi ingat, jangan pernah percaya pada sesuatu yang terlalu instan di dunia digital ini. Doni berjalan kaki pulang ke rumahnya. Saat ia melewati sebuah kedai martabak, ia tersenyum pahit. Ia melihat seorang driver ojol baru sedang menerima pesanan dengan wajah gembira. Doni hanya bisa berdoa, semoga driver itu tidak pernah mendapatkan alamat di Jalan Kemboja. Doni menyadari bahwa teknologi hanyalah alat, namun niat manusia dan sisa rasa penasaran arwah adalah hal yang tak akan pernah bisa diatur oleh kode komputer manapun. Doni kini bekerja sebagai penjaga perpustakaan tua, tempat yang sunyi tanpa suara notifikasi, tempat di mana ia akhirnya bisa benar-benar lock out dari dunia yang penuh dengan salah antar dan orderan maut. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit. Sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.